Sobat Guru semua, welcome to my channel. Di hari ini aku bakal membahas tentang tips ya latihan ujian yang berbasis komputer. Ujian apa aja? CPNS, pretest, UP, whatever it is. Pokoknya ujian apa aja, pokoknya yang berbasis komputer ya. Jadi aku akan membahas secara umum aja sih. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu kalau aku upload video. Let's get started. Jadi yang pertama yang kalian harus perhatikan kalau latihan ujian ya, latihan soal ya, soal-soal ujian itu yang berbasis komputer. Kalian harus latihan secara terus-menerus ya soal-soal tersebut dan beserta pengembangannya. Ini penting banget ya. Jadi kalau kalian latihan soal tuh jangan terpaku pada soal, misalnya kalian di soal itu tentang apa gitu di situ ya, misalnya kayak tentang pembelajaran PPKN yang bersifat apa, pemilihan medianya seperti ini. Di situ pemilihan media misalnya di situ. Bisa jadi yang muncul nanti bukan tentang pemilihan media, misalnya tentang metodenya. Jadi kalian tuh harus belajar berbagai macam pengembangan soalnya, jangan cuman kayak satu soal yang berwujudkan seperti itu gitu, karena pengembangan soal itu banyak banget, bisa dari berbagai sisi. Yang kedua ya, ini penting juga, yaitu selalu latihan soal menggunakan waktu. Jadi kalian harus mulai persiapkan gitu kalau soal yang berbau ingatan, kayak mungkin yang dimaksud dengan konveksi adalah gitu B, itu kan bersifatnya ingatan. Itu kalian bisa kerjakan mungkin dalam waktu 0,5 menit, karena sedangkan mungkin kalau yang agak susah analisisnya, mungkin pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang mencakup mengenai generalisasi, kemudian ada fakta, konsep dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan sedikit analisis ya, dan agak sulit. Yang seperti itu mungkin kalian bisa kerjakan 1 menit. Jalan latihan terus pakai waktu, soalnya kan kalau ujian berbasis komputer ini waktunya jalan terus ya, nggak bisa ditunda. Kalau habis ya udah habis, jelas dia akan ketutup sendiri ya. Jadi kalian harus siap siaga dengan yang namanya waktu. Jadi usahakan, misalkan itu 120 soal ya, usahakan dalam 90 menit. Berarti kalian harus bagi itu 90 menit, itu harusnya satu soal kalian bisa mengerjakan dalam waktu berapa menit gitu. Yang ketiga, usahakan untuk memiliki aplikasi simulasi dari ujian komputer yang berbasis komputer tersebut. Misalkan kalau kalian mau tes CPNS, otomatis kalian tuh harus punya aplikasi yang simulasinya sama, ada waktunya, pilihan-pilihannya ya, yang bisa kalian kerjakan di komputer supaya kalian bisa mendapatkan feel gitu, ada rasa gitu ketika jadi nanti gambarannya kita tes pakai berbasis komputer tuh kayak gini gitu, biar ada gambaran aja sih. Usahakan punya aplikasinya, itu udah banyak banget. Kayak kemarin aku ada di CPNS online kalau nggak salah ya waktu itu. Iya 2015 lah, jadul itu. Ya sekarang pasti lebih banyak daripada tempo aku tuh awal CPNS. Tes CPNS tuh yang online itu, yang pertama kali online tuh aku ya di 2015. Jadi itu yang kayak masih tahap awal banget. Itu banyak banget dijual aplikasi-aplikasi seperti itu dengan harga-harga yang masuk akal. Aku rasa sekarang lebih banyak lagi. Kalian usahakan cari ya yang seperti itu biar biasa gitu. Dan kerjainnya jangan di HP doang ya. Biar dapat feel-nya tuh kerjanya di laptop gitu. Tips selanjutnya adalah gunakan metode eliminasi dan metode kata kunci. Apa maksudnya nih? Kok pusing banget? Jadi maksud aku menggunakan metode eliminasi itu, kita kan banyak pilihannya, kayak A, B, C, D. Jadi pilihannya kayak gini. Kalian cari di antara pilihan-pilihan itu gitu, yang mana yang udah pasti salah, mengandung kata-kata yang salah gitu.
Yang mengandung kata-kata yang salah segera kalian eliminasi. Oh, ini nggak bisa. A, C, B berarti salah. Nah, oh berarti jawabannya B misalnya, atau E misalnya, jawabannya berarti E karena A, B, C, D nya salah, berarti jawabannya E, seperti itu. Nah, itu adalah metode eliminasi. Jadi lihat yang mana jawaban salah dulu gitu. Kalau seperti itu biasanya kita gunakan kalau itu berbentuk pengetahuan kan tadi ya, soal-soal yang kayak lebih ke pengetahuan. Tapi gimana kalau soal-soal yang bersifat analisis? Nah, kalau soal-soal yang bersifat analisis, itulah kalian memerlukan metode kata kunci. Jadi kalian harus lihat kata kuncinya itu apa dari sekian banyak soal yang panjang banget. Nah, setelah kalian baca, oh ada kerjasamanya, ada pelajaran IPS-nya, kalau kerjasama ini hubungannya apa. Makanya itu tadi tujuannya kembali ke nomor 1, harus belajar pengembangan soal. Ya, metode kata kunci ini nanti aku bikinin video sendiri deh, karena ini agak sedikit ribet ya. Oke. Selanjutnya, tips yang terakhir adalah memvisualisasikan ya soal-soal atau pilihan jawaban yang sulit gitu ya. Artinya ya sambil nebak-nebak gitulah. Jadi gini loh, misalnya kita kayak udah baca I have no clue, nggak ada petunjuk sama sekali di otak kita, jadi kita tuh kayak udah blank ya, udah selesai semua misalnya soal yang udah kita bisa itu, memang tinggal soal yang sulit-sulit doang yang memang sulit di mata kita. Jadi kita mulai diem ya, terus mikirin momen-momen ketika kita belajar tentang itu ya. Mungkin biasanya sih aku kalau ada gambaran-gambaran seperti itu kadang-kadang tuh melintas aja gitu di pikiran gitu ya. Jadi kita bisa sambil nebak-nebak juga, oh ini kayaknya kemarin tuh rumusnya kayaknya ini gitu kan, kayak ada yang terlintas-lintas gitu di pikiran, divisualisasikan gitu di pikiran-pikirannya, jadi kita bisa nebak-nebak cantik gitu. Oke. Itu saja sih yang bisa aku sampaikan. Yang penting tuh sebenarnya kalau kita tips-tipsnya itu ya kalian harus sering-sering latihan soal dan pengembangannya, itu yang paling penting. Jadi ketika kalian menghadapi tipe-tipe soal yang berbeda, kalian gak bakal kaget, dan itu memang memerlukan tekad, usaha, dan doa, dan restu dari orang tua gitu. Dan usahakan sebelum ujian tuh selalu menjaga yang namanya kesehatan, jangan sampai mules, sakit perut, atau keadaan-keadaan yang menghalangi kita berpikir saat ujian kayak gitu ya. Oke, kalau kalian memang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, kemudian share ke sosmed kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video. Bye.